Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama persiapkan hati kita, baik yang ada di tempat ini, di pastor maupun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita masuk menyembah akan Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan.
Ya Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin saya memutar dengan rasa Kristus. Ibu aja bahwa kita dalam doa pembukaan pagi hari. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kelembasan terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Dan Engkau akan siap memberkati setiap kami yang ada. Di mana umat-umat-Mu menikmati Tuhan. Engkau selalu ada bagi kehidupan mereka Bapa. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Kami mau puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di pada pagi hari ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dari pertama pertengahan hingga pada tamatnya, Engkau berkarya. Engkau mau berkarya Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, di situ Engkau ada. Di situ ada roh kemerdekaan. Di situ ada roh kebebasan. Bahkan di situ ada roh kesembuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Baik yang di rumah jemaat Tuhan, satukan hati kita untuk meninggikan nama Yesus di atas ibadah kita pagi ini. Kita akan satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh. Satu suara
itu. Amen. Ketika dia berkehendak, maka kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan di rumah, persiapkan hati kita untuk diisi dan dilawat oleh kebenaran firman Allah. Karena dengan kebenaran firman Allah yang membangkitkan dan meneguhkan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan satu puji, hati kita tenang berada di dekat Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan kita sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, kau mengikat hatiku. Bukan aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Dia pertolongan kita. Hari-hari ini orang banyak makin cemas, khawatir, takut melihat kenyataan yang sedang terjadi di muka bumi, bahkan di Indonesia lebih khusus. Ada beberapa hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang telah Tuhan panggil lebih dahulu, dan dengan berita bahwa karena COVID-19 banyak sekali, sudah lebih dari 5 orang. Pada umumnya para pendeta, baik di GPIB, baik di KPB, baik GBI, ada beberapa pendeta-pendeta lain lagi. Di Makassar sendiri ada majelis diaken gereja yang juga Tuhan panggil. Tapi saya mau berkata begini, dengan semua berita itu seharusnya tidak membuat kita gentar dengan apa yang sedang terjadi. Kita punya Tuhan. Minggu kemarin dalam ibadah, baik di rumah masing-masing dan kita yang dipastori bisa beribadah seperti ini, kita tetap diingatkan kita punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Dan minggu ini dalam ibadah yang sama juga, di mana semua kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Saudara yang melihat dan menonton lewat Facebook siaran langsung ini, saudara, mari kita akan baca satu ayat firman Allah. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, rasa takut itu wajar. Rasa takut itu pada manusia itu sangat manusiawi, tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Bilang sampai kamu kalau takut nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan takut. Kasih tahu. Haleluya. Yang di rumah bilang juga, boleh ada rasa takut, tapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Amin. Mari lihat Mazmur pasal 56. Seorang Raja Daud pernah merasa takut. Dia mengalami beberapa banyak pengalaman dalam hidupnya. Untuk wajar dia takut, tapi dalam ketakutannya dia tahu dia bersikap seperti apa. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Mazmur 56. Saudara lihat di Alkitab saudara mulai dari ayat 11. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur 56, saya ingin kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-4 dan 5, lalu kita loncat ke ayatnya yang ke-11-12. Mazmur 56 Mazmur 56 ini Daud tulis ketika dia tertangkap oleh orang-orang Filistin. Ada rasa takut karena dia sudah di tangan musuh. Hari-hari ini pun orang diminta oleh seruan pemerintah jangan keluar, jangan kemana-mana karena virus wabah corona ada di mana-mana katanya ya. Puji Tuhan, kita tahu itu semua memang Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan gereja Tuhan bahwa ada Tuhan di atas segala galanya. Amin. Amin. Seharusnya kita makin percaya, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baca sama-sama ayat 3 dan 4, lalu kita loncat ayat 11 dan 12. Lalu sudah siap katakan amin. Amin. Amin yang mana ini? Sudah siap katakan amin. Amin. Baca sama-sama 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lalu ayat 11 dan 12, 2, 3. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Haleluya. Haleluya. Saya mau berkata, dalam situasi ini saudara yang di rumah, haleluya. Haleluya. Puji Yang di rumah Tuhan. yang sedang menyaksikan siaran langsung, serukan haleluya. Sukacita karena Tuhan kita pembela kita, pemelihara kita, pelindung kita. Amin. Daud merasa takut
Wajar kalau saudara juga punya rasa takut, itu biasa. Punya rasa takut, puji Tuhan bahwa engkau masih hidup. Tapi ketakutanmu tidak menguasai hidupmu karena kau tahu kau ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kau tahu siapa Tuhanmu. Makanya ayat itu mengingatkan kepada kita. Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya. Justru dalam takutnya dia makin percaya Tuhan. Ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Anak Tuhan di akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi yang makin sukar sulit, semua berimbas. COVID-19 ini atau corona ini membuat banyak orang tidak bisa keluar rumah, orang kerja dari rumah, orang beraktivitas dari rumah, segala sesuatu. Akhirnya banyak yang tidak bisa menikmati lagi, apalagi yang cuma kerja harian. Mereka butuh duit untuk hidup sehari-hari. Ekonomi berimbas. Politik berimbas, pemerintahan berimbas, pendidikan berimbas. Orang sekolah sekarang dari rumah, tidak ke sekolah. Ujian negara dibatalkan. Yang sudah terlanjur ujian negara, SMK dan SMU, saya nggak tahu nilainya masih mau dipakai atau sudah tidak dipakai lagi nilainya. Yang pasti semua berimbas. Tapi satu hal yang saya yakinkan kepada kita orang-orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan dalam hidupnya, yakinlah Tuhan tetap ada dan makinlah engkau percaya kepadanya. Daud menaruh kepercayaannya betul-betul kepada Tuhan. Saya teringat dengan satu peristiwa dan saya percaya Daud pun tahu peristiwa itu. Saya percaya bangsa Israel sangat mengingat dan memahami peristiwa yang pernah mereka alami, khususnya nenek moyang mereka. Kalau saudara kita mundur kepada Keluaran pasal 12, saudara boleh temukan Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai selesai. Dalam Keluaran pasal 12 itu Tuhan berbicara kepada Musa dan mengingatkan kepada Musa, beritahu kepada umatku semuanya, mereka harus mengambil domba, kambing atau domba yang masih muda, yang usianya cuma 1 tahun, lalu persiapkan itu untuk dikorbankan, untuk disembelih pada hari ke-10 dan pada hari ke-14 kau sembelih dan kau makan sampai habis. Dan darahnya jangan buang semuanya, darahnya kau taruh di ambang pintu atas dan di tiang pintu. Sebagai apa darah itu? Sebagai tanda, karena hari itu Tuhan akan memusnahkan semua anak sulung, baik manusia, binatang piaraan, semua yang namanya anak sulung akan binasa, akan mati. Saudara, kira-kira waktu berita itu disampaikan oleh para tua-tua, oleh Musa menyampaikan pesan itu kepada para tua-tua untuk beritahukan kepada seluruh masyarakat bangsa Israel pada masa itu. Kira-kira ada kegentaran nggak? Ada rasa takut atas yang akan terjadi? Ada, saudara. Saya mau beritahu bagi kita semua, dengar baik. Pada waktu mereka mendapatkan berita itu dan Musa perintahkan mereka harus tinggal dalam rumah sampai hari ke-14 dan mereka makan bersama-sama, tidak boleh keluar-keluar. Sama peristiwa kita sekarang, kita harus tinggal di rumah, gak boleh keluar-keluar. Social distancing, kalaupun kita harus terpaksa keluar, jangan bersentuhan dengan orang lain, seperti itu sih. Tapi ini lebih dari itu. Tuhan bilang tidak boleh keluar rumah, tinggal di dalam sampai di mana maut itu, malaikat maut yang diperintahkan Tuhan untuk mengambil anak-anak sulung itu selesai bekerja sepanjang malam itu. Saudara dapat bayangkan ketakutan yang luar biasa ada di tengah-tengah umat Tuhan. Sebab bagi semua umat Tuhan yang jumlahnya mungkin 2 jutaan, tapi saya mau beritahu, mereka dengar berita ini, mereka harus taruh darah di depan ambang pintu. Kalaupun mereka bilang dalam hati mereka sudah taruh, mungkin ada dalam pikiran mereka begini, iya ya, kalau benar-benar ini bisa selamatkan saya. Kalau tidak, gimana? Anakku mati, binatangku mati. Tapi pada kenyataannya, karena mereka percaya pada Tuhan. Saudara lihat, karena mereka percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, karena mereka percaya. Saudara taruhkan iman percayamu hanya kepada Tuhan, bukan kepada berita-berita yang kau dengar sekarang, bukan kepada medsos yang kau seringkali buka sedikit-sedikit, buka biar kau di dalam rumah tidak beraktivitas di luar, tapi sedikit-sedikit handphonemu terus kau lihat apa berita ini, berita kematian, berita penyakit, berita penyebaran, itu yang terus kau cari tahu. Kau tidak pernah cari tahu bagaimana firman Allah dalam hidupmu.
Itu kekeliruan anak Tuhan selama ini. Haleluya. Hari ini kita perlu balik. Kita perlu rubah, ganti. Yang kita bagikan adalah kebenaran firman Allah. Amen. Yang kita bagikan, kita sharekan adalah keberanian kita di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Bahwa Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Amen. Dan bangsa Israel ketika mereka mendengar dalam Keluaran pasal 12, saudara boleh baca baik-baik itu di rumah nanti. Saudara ingat baik-baik, peristiwa itu membawa ketakutan yang besar. Dan dapatkah kita bayangkan ketika satu malam itu tetangganya yang mungkin orang Mesir pada waktu itu tidak ada ambang, tidak ada darah domba di ambang pintu mereka yang melambangkan salib Kristus di atas dan di samping kiri kanan dia, gambaran salib Kristus. Itu berita Paskah. Kita tidak lama lagi merayakan Paskah. Gereja Tuhan, mari bangkit dengan kekuatan Paskah ini, Haleluya. bahwa darah Kristus sudah menebus kita. Amen. Dan ketika bangsa Israel mendengar raungan kesedihan, kepedihan orang-orang Mesir, tetangga-tetangganya, mereka ada di sekitar mereka. Orang Israel hidup di antara para bangsa Mesir. Dan mereka mendengar tangisan dari rumah-rumah orang Mesir yang berteriak, mungkin menangis karena tiba-tiba anaknya mati. Anak sulung. Ada tangisan besar di seluruh Mesir dengan tulah yang Tuhan berikan pada masa itu, supaya bangsa Israel bisa keluar ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Ada pembebasan bagi mereka. Tuhan bilang, aku akan membebaskan kamu, tapi buat ini dulu, taruh darah domba di depan ambang pintu sebagai tanda, supaya ketika malaikat maut itu datang, yang ada tanda diluputkan. Haleluya. Itu yang Tuhan buat. Dengan kata lain saya mau berkata, 2000 tahun yang lalu domba Paskah itu sudah disembelih. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya kalaupun hari ini ada COVID-19, ada berita yang menggemparkan dunia, ada berita yang menakutkan banyak orang sehari-hari ini, saya mau berkata, hai anak Tuhan, hai orang percaya, kalau kau berkata engkau anak Tuhan, sadari domba Paskah itu sudah tersembelih dan itu bagian dari hidupmu. Engkau punya kepercayaan di dalam Yesus. Amen. Engkau punya kekuatan untuk melihat seperti bangsa Israel, mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah kedukaan yang sedang terjadi. Ada balas sampar, ada ketakutan yang luar biasa di banyak orang pada masa itu di Mesir. Tapi bagi orang Israel yang ada tanda darah, ada penebusan Kristus di sana, mereka luput, mereka selamat. Dan saya mau berkata begini, jaminan Tuhan. Itu sebabnya Daud, dia tahu betul, walaupun dia tertangkap oleh Raja Mesir, oleh orang Filistin, dia tertangkap di tengah-tengah musuh sekalipun, dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Allah. Ketika ada rasa takut, makin percayalah engkau kepada Yesus Tuhanmu. Amen. Jangan terus hilang pengharapan, jangan terus hilang. Waduh, bagaimana nih? Bagaimana sekarang? Kondisinya makin begini. Hari ini katanya jumlahnya begini. Mati lagi ini, mati lagi pendeta ini, mati lagi hamba ini. Saudara, bukan itu yang kita mau bicarakan. Yang kita mau bicarakan di antara kita, Yesus kita dahsyat. Amen. Yesus kita Haleluya. ajaib. Yesus kita besar. Yesus kita penyelamat. Amen. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dari 3-4 minggu yang lalu ada di hati saya ketika waktu itu saya masih ada di Manado, dan ketika saya pulang dan saya ada di tempat ini, saya belum dengar tentang, belum santer, belum banyak orang bicarakan tentang COVID-19. Tapi saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana gereja mula-mula akan bertimpa pada mereka beribadah dari rumah ke rumah. Mereka memberitakan Kristus di mana-mana. Sekarang saya mau beritahu saudara, 2 minggu sudah kita beribadah dari rumah ke rumah. Dengan kata lain, dari rumah masing-masing orang beribadah, mendengarkan siaran langsung. Begitu banyak hamba Tuhan hari-hari ini menyiarkan siaran langsung peribadatan mereka. Sama dengan kita pagi hari ini. Betapa banyaknya firman Allah disampaikan lewat medsos. Haleluya. Saudara, ini cara Tuhan untuk membuat gereja keluar menjadi kesaksian. Amin. 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 Oh, haleluya. Saya yakin Tuhan sedang berbuat dengan cara ini. Haleluya. Supaya gereja-gereja Tuhan sadar bahwa Haleluya. firman itu bukan hanya ada di dalam gereja, Ya. tapi setiap orang percaya keluar menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Amen. Mulai dari rumah tangganya, di rumahnya ketika dia beribadah saat ini,
Dia mendengar siaran langsung. Ada begitu banyak khotbah yang akan disiarkan, baik IG, baik Twitter, baik apa saudara mau sebut, Facebook, Twitter, YouTube, saudara, semua medsos digunakan. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, pakai Zoom, semua bisa ikut sama-sama di situ. Saya teringat beberapa hari lalu, 2 hari lalu kalau nggak salah, wake up call yang dilakukan oleh JDN menyerukan doa bersama jam 8 jam 9 jam 8 kalau nggak salah di Jakarta, di sini jam 9. Saya mengikuti itu, saudara. Saya mengikuti doa. Dan ada satu pesan dari hambanya Susan Hetty mengingatkan bahwa dia diingatkan Tuhan melalui mimpinya. Ini waktunya penuaian pesan bagi gereja di Indonesia. Saya percaya, saudara, dengan berita firman yang disampaikan di mana-mana melalui medsos, orang banyak bisa lihat. Orang banyak mendengar berita tentang kabar baik itu. Orang banyak mendengar berita keselamatan di dalam Yesus. Orang banyak mendengar berita ada pengharapan di dalam Yesus. Di tengah-tengah ketakutan dan keraguan-raguan orang, di tengah kecemasan, di tengah orang-orang yang mulai merasa, aduh sepertinya bagaimana nih, apa yang kita bisa buat? Saya mau berkata, tetaplah taruh harapanmu di dalam Yesus. Percaya Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dialah perlindungan kita, Dialah pertolongan kita. Saya mau berkata dengar baik Bapak Ibu Saudara. Dalam Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-40, mari lihat di sana. Ada hal yang berbeda yang terjadi. Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Bagaimana murid-murid yang telah melihat Yesus berkarya luar biasa. Mereka berjalan bersama Yesus. Yesus mengajak mereka, mari kita bertolak ke seberang di atas perahu. Dan dalam perjalanan itu tiba-tiba sementara asik berjalan, Yesus sudah capek, Yesus tidur di gurita. Dia tidur enak, tapi tiba-tiba ada angin sakal, ada badai, ada topan datang. Wah, mereka ketakutan. Murid-murid bilang, kita mau mati ini. Lalu mereka lihat Yesus sedang tidur enak. Dia bilang, Yesus, apakah kau mau biarkan kita mati? Saudara lihat, jangan jadi orang percaya seperti murid Yesus ini. Haleluya. Itu sebabnya ayat yang ke-40. Mari lihat ayat yang ke-40 dari Markus pasal 4. Apa yang Yesus ungkapkan di sana? Hari ini tema khotbahnya adalah jangan takut, Tuhan ada bersamamu. Haleluya. Jangan takut, Tuhan ada bersamamu. Seperti Daud dapat berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku makin percaya bahwa Dia memang luar biasa. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia menyertaiku. Di tangan musuh, Dia berada di tangan musuh. Tapi lihat peristiwa yang berbeda dengan murid-murid. Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Haleluya. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Mengapa kamu begitu takut? Takut boleh, tapi jangan begitu takut. Apa maksudnya? Ketakutan menguasaimu. Sampai kau tidak mampu melihat Tuhan ada di dalam situ. Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan ada bersamamu. Di rumahmu Tuhan ada. Amin. Jangan berpikir nanti kalau di gereja baru ada Tuhan. Ini kekeliruan pendeta-pendeta ajar jemaat. Memangnya cuma di gereja ada Tuhan? Tuhan ada dalam setiap pribadi yang percaya kepadanya. Dalam setiap engkau berkumpul, suami, istri, anak-anak, itu lebih dari 2-3 orang berhimpun dalam namanya. Amen. Tuhan hadir di sana. Amin. Apalagi Tuhan bilang begini, barang siapa mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah ada di dalam dia, dia ada di dalam Allah. Berarti setiap pribadi yang mengatakan Yesus anak Allah, Tuhan ada dalam hidupnya setiap saat. Bukan tunggu 2-3 orang berhimpun, dalam dirimu Tuhan ada. Percayai firman-Nya. Itu yang menjadi persoalan banyak orang percaya sekarang. Dia berkata Tuhan ada, tapi dia gak yakin. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid dalam ayat yang ke-40 tadi dalam Markus pasal 4. Mengapa kamu begitu takut? Haleluya.
Haleluya. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus langsung bilang gini, mengapa kamu tidak percaya? Korek samping dia, kamu jangan jadi orang yang tidak percaya. Kasih tahu. Yang di rumah kasih tahu. Kasih tahu suamimu, kasih tahu istrimu, kasih tahu anak-anakmu, jangan jadi orang yang penakut. Haleluya. Kenapa jangan jadi orang yang penakut? Karena orang penakut tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Halo? Dengar baik. Orang penakut tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Saudara bisa temukan dalam Wahyu pasal 21 itu. Saya tidak akan bacakan, tapi saudara boleh lihat di dalam Wahyu pasal 21. Orang-orang penakut tidak akan punya tempat di kerajaan surga. Tempatnya justru di mana? Di neraka kekal. Nah, korek samping kanannya, jangan jadi penakut. Jangan penakut. Baru mati lampu suruh takut. Begitu mati lampu, mau jalan ke belakang, mau ke dapur belakang karena gelap, temani dulu. Temani dulu. Jangan jadi penakut. Sekali lagi bilang, korek sampingnya, jangan jadi penakut. Haleluya. Haleluya. Waktu engkau takut, di sanalah kelemahanmu datang. Dan iblis memanfaatkan itu untuk membuat engkau terus hidup dalam ketakutan. Itu kesukaan iblis, itu kesukaan setan untuk membuat engkau tidak beriman di dalam Tuhan. Sekali lagi, di awal ibadah, di awal khotbah saya mengingatkan, takut itu boleh-boleh saja, itu manusiawi. Kalau kau sudah tidak punya rasa takut, sudah bukan manusia hidup itu namanya. Ada rasa takut, tapi jangan dikuasai ketakutan. Sama seperti murid-murid penakut. Haleluya. Beda orang yang punya rasa takut, tapi ada Tuhan, puji Tuhan. Dia percaya Tuhan tetap jaga lindungi dia. Beda dengan orang yang memang penakut, sedikit-sedikit baru itu apa nih? Tambah lagi yang mati. Ingat pokok Makassar masuk di panket. Kau nasak nih. Bertobat. Haleluya. Haleluya. Bertobat dengan itu. Kau punya Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Coba lihat itu peristiwa yang berbeda. 2 Tawarik pasal 20. Ketika pemerintahan Yosafat tidak lama berakhir, dia mampu mengalahkan Moab dan Amon. Ayat yang ke-12. Baca sama-sama ayat 12 ini. 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Sudah tidak tahu ngapa-ngapain Yosafat dengan bangsa Israel karena sudah dikepung. Ada bahaya datang. Sama dengan orang percaya di akhir-akhir zaman ini, gereja Tuhan. Waduh, jangan kemana-mana. COVID-19, betul. Itu untuk menangkal supaya tidak menyebar lebih banyak lagi. Dengar-dengaran lebih baik. Kita tetap taat pada pemerintah. Pemerintah menganjurkan untuk kita tidak kumpul-kumpul beribadah seperti kebanyakan itu. Kita di sini semua orang pastori, nggak usah masalah. Memang kita tahu siapa kita di sini. Kalaupun jemaat ibadah di rumah mengikuti ibadah ini, dengar baik, engkau dengan istri, anak-anakmu dan suamimu, engkau sedang menikmati betapa Tuhan hadir dengan engkau sementara beribadah. Yosafat berkata, Tuhan, engkau dapat mengalau mereka. Kami sudah tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetapi, apa saudara?
Mata kami tertuju kepadamu. Sudah gak tahu mau ngapa-ngapain di rumah terus. Bola balik bikin kue ini, tambahan, tambah kode. Sudah gak tahu mau bikin apa. So berkarya segala macam. Kreativitas muncul satu-satu. Sudah gak tahu lagi mau bikin apa. Aduh, apa lagi ya? Matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan. Jangan jadi orang yang seperti tidak punya Tuhan. Tetap percaya ada Tuhan dengan kita. Haleluya. Saya mau kesaksian sedikit, saudara. Ini saya harus minta maaf sama adik saya, Victor. Kesaksiannya yang baru terjadi semalam. Tapi semoga dia mengizinkan saya menyaksikan ini walaupun lewat Facebook siaran langsung ini boleh didengar oleh siapapun. Betapa Tuhan luar biasa. Dalam satu peristiwa di mana anak yang dikasihi, anak laki-laki tertua, abang, 3 tahun yang lalu telah meninggalkan rumah dan tidak tahu jalan pulang. Sampai hari ini baru semalam ditemukan. 3 tahun sekarang. 3 tahun tidak pulang-pulang. Menjadi ketakutan bagi Victor dan istri serta anak-anaknya. Mereka mencari, mereka berusaha tapi tidak mendapatkan. Anak ini hilang begitu saja, seperti dibawa begitu saja hilang dan tidak tahu kemana-mana dan dicari kemana-mana tidak dapat. Tahun pertama ada ketakutan, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti tolong Abah. Tahun kedua juga dia punya ketakutan. Bagaimana itu anak? Hampir setiap saat ketika ada berita apapun, keserempet kereta, orang mati di kereta atau di apa tabrakan, dia berusaha cari tahu siapa orang yang mati itu. Ternyata ujung-ujungnya bukan anak, bukan abang. Dan dia selalu berkata, Tuhan aku percaya bahwa Tuhan pasti tolong abang. Tahun ketiga mereka suami istri akhirnya harus ribut saling mempersalahkan. Ini gara-gara kau, gara-gara ini. Saudara lihat, iblis pakai ketakutan membuat mereka ribut satu sama lain. Tapi Tuhan punya cara untuk membawa mereka melihat betapa Tuhan baik. Di tengah-tengah virus corona yang merebak, anaknya mereka temukan. Abang kembali ke rumah. Luar biasa. Victor menungguin sampai jam 11 malam dari jam 5 sore yang dilihat orang ditemukan di jalan. Katanya ada di sini. Dia berusaha cari bersama istri, anak-anak dan cucu sekalipun. Mereka coba keluar dan akhirnya suruh pulang istri, anak-anak. Dia sendiri yang nungguin sampai jam 11 malam kembali lewat di jalan yang sama abang. Lalu dia panggil abang dan mereka pulang sama-sama. Dia memandikan anaknya ini yang sudah hampir 3 tahun tidak mandi. Mungkin bahasanya Victor dalam WA keluarga, baunya sudah bau naga yang sakulu. Maaf adikku, kau luar biasa pengalamanmu dengan Tuhan. Dan saya percaya ada ketakutan. Mereka diakui dia punya ketakutan, tapi dia makin menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan kemarin malam, hari ini sudah bersama-sama dengan Victor. Semoga dia juga bisa menonton apa yang sedang kami lakukan hari ini. Ibadah live streaming seperti ini lewat Facebook. Saudara, saya mau berkata begini, Tuhan kita ajaib. 3 tahun dicari-cari tidak ditemukan. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Mungkin anak Nadito masa pada kenal yang remaja usia dia ini. Pernah abang tinggal dengan kita di sini 1 tahun lebih. Dia sekolah di SMK 1, jurusan komputer. Dia sempat tinggal dengan kita di sini di Pastori. Sempat hilang 3 tahun, saudara. Tapi hari ini dia ada di rumah dalam kebingungan, dalam ketidaktahuan yang makin karena mungkin pikirannya kacau. Saudara lihat, iblis pakai ketika engkau hidup dalam ketakutan dan engkau terus jadi penakut. Lama-lama engkau stres, bukan hanya stres, engkau terus depresi, bukan hanya depresi, masuk rumah sakit jiwa. Lama-lama kematian yang datang. Kenapa? Takut melulu. Jangan kayak gitu, jangan kau begini, jangan kau sentuh itu, nanti kau begini. Saudara, apa-apa sedikit semua kita takut dan khawatir. Saya mau beritahu, dengar baik, ada Tuhan dengan engkau. Dengar baik,
Kamu punya Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Mari baca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Paulus mengingatkan kepada gereja Tuhan, pada jemaat di Filipi, dan hari ini juga datang untuk kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sudah itu bukan Filipi 4 ayat 6, baca sama-sama. Katakan amin. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Ini kesempatan Tuhan izinkan lewat corona, anak-anak Tuhan kumpul satu rumah, tidak kemana-mana. Untuk apa? Duduk diam, cari hadirat Allah, cari Tuhan, nikmati Tuhan di rumahmu. Para pria, para bapak-bapak, kau jadi imam atas keluargamu untuk membawa seluruh keluarga mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan Dia. Dan ketika kau menaikkan penyembahanmu, ada kuasa Tuhan turun menaungi engkau. Ketika Tuhan disenangkan, ketika Tuhan disukakan lewat pujian penyembahanmu, kau menyembah bukan karena kau disuruh menyembah, tapi karena kau harus menyembah. Dia sudah buat itu, mati di atas kayu salib. Bagi bangsa Israel itu juga menjadi karya penebusannya. 2000 tahun lalu di atas kayu salib di Gunung Golgota, dia disalibkan, dia menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Dan berita itulah yang sampai hari ini gereja Tuhan mengingatkan kepada kita, diteruskan bagi kita semua untuk menjadi peringatan dan perayaan bagi kita. Pasca pengagungan bagi Tuhan, betapa Tuhan menjadi penyelamat manusia. Tidak ada yang lain. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Boleh ada pepatah berkata banyak jalan menuju ke Roma, tapi menuju keselamatan di dalam Tuhan tidak ada cara lain, hanya dalam Yesus Kristus. Makanya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kau mau kehidupan kekal itu menjadi milikmu di kerajaan sorga sana, di kerajaannya nanti, terima Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Akui Dia Tuhan dalam hidupmu. Undang Dia sebagai Tuhan dalam hidup pribadimu. Percaya Dia yang menjadi keselamatan dalam hidupmu. Saya mau berkata, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang sudah kudus, tidak ada orang yang sudah paling suci, tidak ada. Kekudusan, kesucian, pembenaran itu hanya terjadi ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi semua manusia Dia sudah lakukan itu. Tapi persoalannya tidak semua mau percaya dengan apa yang Dia lakukan. Apalagi bagi kita yang sudah mengakui dan percaya Dia sudah kerjakan itu untuk kita, tapi kita masih hidup seperti orang yang tidak punya iman. Saudara harus sadar benar bahwa apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kalau Paulus sampai berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Corona nggak membuat kau takut dan khawatir dan berlebihan sampai kau seperti orang yang, aduh, seperti apa sih? Sterilnya bukan main, luar biasa. Padahal selama ini tidak steril juga, tidak ada juga yang sakit sampai mati. Sekarang sedikit-sedikit, disinfektan, hand sanitizer, kemana-mana. Tapi puji Tuhan, corona bikin orang hidup bersih. Haleluya, Matias. Kalau tidak, pamalas mandi, pamalas cuci tangan. Padahal itu kebersihan, bagian dari iman. Amin. Hidup bersih. Puji Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat yang besar itu? Ketika Daud datang ke perkemahan,
di mana bangsa Israel sedang berperang melawan Filistin, tapi ada Goliat yang besar yang maki-maki orang Israel, maki-maki Tuhan dan segala macam. Lalu Saul sendiri ketakutan, semua tentara Israel bersembunyi dalam ketakutan. Daud datang, kenapa ini orang semua takut? Saudara ingat, Daud punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu sebelum dia menjadi raja dan menulis Mazmur 56 ini. Waktu itu dia juga belum jadi raja, Mazmur 56. Dia masih dalam pelarian karena Saul, walaupun sudah dilantik oleh Samuel. Tapi saudara lihat baik, ketika peristiwa Goliat itu, Daud berkata, aku punya pengalaman. Ketika aku sedang mengembalakan kambing domba, datang singa, datang beruang mengambil kambing dombaku. Aku robek dan merebut domba kambing itu dari mulut beruang dan singa. Kita lihat luar biasa Daud. Dia punya pengalaman-pengalaman itu. Apakah sebagai anak muda di padang sendirian dengan kambing domba yang cuma 2-3 ekor tidak takut datang singa? Ada rasa takut, tapi dia tahu siapa di pihak dia. Amen. Makanya dia bilang ada bala tentara Allah yang menyertai aku. Berhadapan dengan Goliat dia tidak mundur. Saul coba kasih pakai dia baju tentara, baju pasukan dengan semua yang dia bilang aku nggak cocok pakai ini, nggak pas buat aku. Makanya dia beritahu sama saudara jangan pakai pakaian orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Pakai pakaian imanmu sendiri dalam Tuhan. Amin. Bukan pinjam iman orang lain. Makanya orang itu anak Tuhan harus bertumbuh dalam iman, mengalami Kristus dalam hidupnya setiap saat. Amin. Di tengah-tengah virus corona ini yang merebak di mana-mana, orang percaya harus membangun imannya, mengalami pengalaman bersama Tuhan. Saya punya saudara sendiri, ada yang saya tadi saksikan. Victor mengalami pengalaman dengan Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa. Menjadi doa kami selama ini supaya abang kembali, itu menjadi doa kami. Dan puji Tuhan, abang sudah ada. Betapa Tuhan ajaib. Di tengah-tengah virus corona, justru ketika mereka kumpul keluarga terus tidak kemana-mana, abang dibawa pulang. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Tuhan kita ajaib. Daud pernah berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Akhirnya Saul cuma berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. 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 Betapa Daud punya iman yang luar biasa. Dia tahu iman dan pengharapannya tidak pernah lari bahwa Tuhan yang sudah menolong dia. Di dalam padang tempat mengembalakan kambing domba, berhadapan dengan Goliat pun dia tahu ada Tuhan di pihak dia. Makanya kita berkata kalau Tuhan di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Haleluya. Ayat pokok kita berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, kepada Allah, percaya aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apakah yang dapat dilakukan oleh virus corona terhadap aku? Kalau kau tahu kau di dalam Tuhan. Makanya Alkitab di bagian lain begini, obat yang paling manjur dalam hidup kita adalah hati yang gembira. Jangan berita-berita corona membuat engkau kecut hati, tawar hati. Engkau menjadi orang yang sedikit-sedikit khawatir, takut. Makin kau takut dan khawatir, ternyata menurut kedokteran, menurut ahli-ahli mengatakan bahwa orang yang takut dan cemas dan khawatir, orang yang terus hidup dalam membuat imun tubuhnya makin menurun. Orang yang stres, orang yang terus dalam depresi, membuat imun tubuhnya turun, maka gampang kena penyakit. Itu ilmu kedokteran, ilmu sudah membuktikan, pengetahuan sudah mengungkapkan itu. Lalu kita orang percaya, kita tidak pernah keliru. Dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya jangan pernah ada kekuatan yang menguasai hidupmu. Jangan ketakutan membuat engkau terus tidak bisa bergembira lagi.
Di pastori berkreasi terus, penuh sukacita, kerja sama-sama, bikin ini, bikin itu, supaya apa? Makin sukacita, imun tubuh makin kuat karena ada Tuhan dengan kita. Haleluya, amin. Bagaimana anak pastori? Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Haleluya, amin. Percayalah terus kepada Tuhan. Jangan berhenti. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjadi takut dan dikuasai oleh ketakutan. Percayalah Tuhan hadir dalam hidupmu. Mengakhiri firman Allah pada pagi ini, kita baca ayat terakhir, Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Matius 19 ayat yang ke-26. Ketika Yesus berkata kepada orang muda yang kaya yang bertanya kepadanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya mau berkata, seringkali kita salah kaprah dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, dan kita merasa Tuhan berhutang budi dengan perbuatan baik kita, maka pasti kita diselamatkan. Ketika orang muda yang kaya ini berkata dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, perbuatan baik apa lagi yang dapat aku lakukan supaya aku menikmati hidup yang kekal? Saudara lihat betapa luar biasa orang muda ini. Ketika Tuhan bilang dia lakukan perintah Tuhan, dia bilang semua perintah sudah aku lakukan. Dahsyat, luar biasa. Orang muda yang kaya ini bilang, perintah ini sudah aku lakukan, perintah itu sudah aku lakukan. Maka saya ingin baca dari ayat 21 bagi kita semua sebelum sampai pada ayat yang ke-26. Nanti saudara di ayat 26 kita baca sama-sama. Saya baca dari ayat 21. Ayat 20 saya bacakan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Saudara bayangkan, luar biasa iman orang percaya ini. Anak muda yang kaya, masih muda kaya lagi. Terus dia bilang, semua itu sudah aku lakukan, semua sudah aku turuti. Lalu Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara lihat jawaban yang cukup aneh Yesus berikan kepadanya. Kalau semua itu sudah kau lakukan, oke, kau mau sempurna, jual semua yang kau punya, berikan itu sama orang miskin. Saudara ngerti maksudnya? Tinggalkan kau punya semua itu, ikut aku. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata dia lebih takut hartanya habis daripada takut akan Tuhan dan ikut Tuhan. Dia lebih takut hartanya habis. Tuhan bilang, kasih hartamu semua sama orang miskin. Jual itu. Tinggalkan itu dan ikut aku. Saudara lihat? Ada ketakutan lain. Bukan hanya sekadar virus corona. Ketakutan kehilangan harta. Haleluya. Hati-hati orang percaya. Ketakutan uangnya tidak ada lagi. Saya mau beritahu, di tengah-tengah situasi ini, bangsa kita lagi membutuhkan untuk pembiayaan perekonomian negeri kita. Ada banyak orang yang kena imbas dan akhirnya tidak bekerja. Mereka hidup dari buruh harian. Uang mereka cuma kalau mereka kerja. Kalau mereka tidak kerja, tidak ada uang. Mau makan apa? Maka seharusnya gereja Tuhan sadar, engkau yang diberkati lebih, berbuat untuk pemerintah, bantu. Kalau di sebelah rumahmu ada yang butuh itu, jangan sungkan-sungkan memberi. Ketakutan itu bukan hanya takut sama corona, takut kehilangan harta. Haleluya. Saya baca terus ayat-ayat itu.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Disamakan, dibandingkan antara orang masuk kerajaan sorga lebih gampang daripada seekor unta. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa? Orang kaya takut hartanya habis. Hidup dalam ketakutan. Sekali lagi, jangan takut. Kalau engkau takut, kecillah kekuatanmu, kata firman Allah. Ayat 20, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25 dan 26. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Baca sama-sama 26, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di bagian lain Yesus juga berkata, bagi setiap orang yang percaya padanya tidak ada satu perkara yang mustahil. Bilang samping kiri kanan, tepuk hanya bilang begini, makanya percaya saja. Jangan takut terus. Haleluya. Yang di rumah jangan takut lagi. Terus hidup dalam ketakutan. Yang di-sharekan, dibagikan terus video tentang mati, video tentang corona di Itali, di mana-mana. Kita sudah di rumah masing-masing, semua jaga. Stay home. Tinggal dengan di dalam rumah. Dengan apa? Arus pengharapan di dalam Kristus. Kita tahu Tuhan ada dengan kita. Tuhan yang pelihara. Jangan takut hartamu habis. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kau takut Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Kalau kau percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mengakhiri firman Allah pada pagi ini. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tahu ayatnya di mana? Filipi. Semua bilang Filipi. Betul, di Filipi. Filipi berapa? Filipi 4 ayat? Baca semua sama-sama. Ayat paling terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kenapa kita tidak perlu takut lagi? Karena kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita, bukan siapa-siapa. Bukan karena kau punya hand sanitizer, tapi kau tahu karena Tuhan yang jaga kesehatanmu. Karena kau tahu Tuhan yang sedang memelihara engkau. Sehingga dari bibir mulutmu yang keluar selalu pujian, pengagungan, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa, yang sudah pelihara aku sampai saat ini. Bukan karena kemampuan kita mampu menjaga kesehatan kita. Siapa yang bilang beberapa pendeta-pendeta yang sudah mendahului kita itu tidak jaga kesehatannya? Siapa yang bilang? Semua sudah menjaga, tapi buktinya waktu Tuhan bagi mereka, Tuhan sudah panggil. Makanya kalau soal mati dan hidup itu soal Tuhan punya kehendak. Tetapi kita diberikan hikmat untuk percaya dan tahu kalau seruan pemerintah jangan kemana-mana. Oke, putuskan itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Dan kita tahu kita sedang ada dalam perlindungan Tuhan. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Kita tahu jangan seperti itu, murid-murid sudah di atas perahu dengan Yesus. Yesus cuma tidur, mereka malah bilang, Yesus kau biarkan kita mau mati. Coba lihat, orang yang dikuasai ketakutan selalu ujung-ujungnya omongannya mati. Itu orang yang hidup dalam ketakutan. Sedikit-sedikit, nanti mati.
Cuma mati terus yang dia pikir. Dia lupa ada kehidupan kekal. Sekalipun dia mati hari ini, dia ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada kepastian kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah meragukan itu. Haleluya. Baca sama-sama ayat paling akhir penutup firman Allah pada pagi hari ini. Jangan takut, karena dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Tema firman Allah hari ini, jangan takut, dia ada bersama kita. Percaya saja. Ayat 13 Filipi 4, sama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang kasih kekuatan? Siapa yang kasih sehat? Siapa yang jagai kita? Siapa yang hindarkan dari semua virus? Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang kasih makan kita? Haleluya. Karena ada yang masakan, kau bisa makan. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan, singers maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian itu luar biasa. Tuhan kita yang pelihara kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak imbang, sebab Kau menentukanku. Bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau menentukanku. Bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus. Saudara yang percaya Yesus ada bersama, mari makin berdiri bersama-sama. Katakan Yesus memelukku dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Yesus
yang selalu ada bagi kami Tuhan. Ketika ada takut karena berita-berita, karena peristiwa-peristiwa, karena virus corona, kami makin percaya akan Engkau. Kami makin menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau. Karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah jawaban atas setiap kami. Terima kasih untuk firman yang datang bagi kami untuk tidak menjadi takut lagi. Tapi kami makin percaya bahwa Tuhan perlindungan kami, Tuhan pertolongan kami, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Engkau ada bagi setiap kami. Engkau yang terus menolong kami melewati kesukaran dan kesulitan. Engkau yang terus menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka. Nah, kami tahu Engkau sudah kerjakan, lakukan dan kerjakan itu di atas kayu salib untuk kami semua. Kami menikmati kemenangan di dalam Engkau, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Di tengah-tengah kesukaran kesulitan ini, di mana orang makin sulit hidupnya karena virus corona tidak boleh bekerja, tidak boleh kemana-mana. Kiranya mereka terus menaruh pengharapan di dalam Engkau dan percaya sungguh Tuhan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami makin percaya kepadamu. Karena Engkaulah jawaban, Engkaulah jalan keluar, Engkaulah keselamatan itu, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Lanjut dari ibadah kami akan memberi bagi pekerjaan, bahkan mengembalikan milikmu yang Kau percayakan untuk kami kelola. Kami memberi dan mengembalikan milikmu tidak menjadi miskin dan kekurangan, tapi sebaliknya kami makin diberkati Tuhan. Kami melakukannya dengan kesetiaan kami dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengerjakan ini dalam iman kami kepadamu, dalam ketaatan kami kepadamu, memberi bagi pekerjaan, bahkan mengembalikan milik kepunyaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melawat oleh kebenaran firman Allah dan menjadi kekuatan kita. Saat ini kita akan membawa korban persembahan. Kita akan satu pujian, Aku Ingin Selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita diberkati Tuhan. Saya secara pribadi dan seluruh pemimpin pastori berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang dalam sepanjang minggu berjalan ini sudah banyak berbuat untuk kami di pastori, memberi bagi kami. Tuhan balas lipat kali ganda sesuai janji firman Allah.
berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara. Terima kasih untuk segala korban persembahan saudara. Milik Tuhan yang dikembalikan, puji Tuhan. Kita tetap setia dan taat menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Besar Allah yang perkasa, Juru Selamat menebus jiwa kami, Tuhan yang berdaulat dan memerintah atas setiap kami. Kami bangga punya Engkau yang terus ada menyertai setiap kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap pribadi kami. Diberkatilah mereka yang ada di rumah masing-masing. Diberkatilah mereka yang ada bersama-sama di tempat ini. Dalam beribadah kami percaya makan minum kami dicukupkan. Sakit penyakit dilalukan dari kami. Virus corona dijauhkan dari setiap kami. Kami bangga punya Engkau. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, virus ini tidak berkembang lebih jauh lagi. Tapi kami percaya oleh kuasa darah Kristus semua kuduskan dikhususkan dunia. Dan kami percaya pemerintah kami boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, Tuhan. Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, Tuhan serta lindungi, diberkati. Agari bentengi beri hikmat untuk memimpin negeri ini di dalam menghadapi virus corona ini. Setiap pemimpin daerah, baik provinsi maupun kota, kabupaten, dan seluruh tingkat kecamatan, RW, RT, kelurahan, desa sekalipun, Tuhan beri hikmat, Tuhan melindungi mereka, Tuhan jagai, pagari, bentengi TNI Polri dalam segala tugas tanggung jawab mereka menjaga keamanan, ketertiban dalam melaksanakan himbauan pemerintah bagi seluruh masyarakat. Tuhan sertai mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Lindungi, pagari, bentengi mereka. Para tenaga dokter, tenaga medis yang ada di garis depan menghadapi COVID-19 ini, Tuhan beri kesehatan yang ekstra, Tuhan beri kekuatan yang lebih lagi. Mereka boleh lewati dan menolong orang-orang dengan penuh kasih dan melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Yang sakit, yang positif, Tuhan jamah dan sembuhkan. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami serukan nama di atas segala nama, bahwa segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dalam nama itu. Itu sebabnya kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan kiranya corona dari setiap orang-orang percaya. Dari bangsa dan negeri ini boleh keluar dan luput dari setiap peristiwa yang lebih datang. Tidak lebih fatal lagi, tapi menjadi pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Masyarakat boleh tetap dengan tertib mentaati himbauan pemerintah untuk memutus penyebarannya. Karena di atas segala-galanya kami percaya ada Tuhan yang berdaulat. Kalau Engkau mengizinkan ini terjadi di seluruh muka bumi, kami percaya kegenapan firman-Mu sedang Engkau jalankan, sedang terjadi. Kiranya kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika ada rasa takut itu, kami tidak menjadi ketakutan atau dikuasai ketakutan. Sebaliknya kami makin percaya pertolongan Tuhan. Kami makin percaya sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pertolongan, ada pembelaan, ada perlindungan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Mereka yang mengalami kedukaan karena
Tuhan sudah panggil keluarga mereka. Mereka tetap dalam pengharapan di dalam Engkau. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, karena mereka makin percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya kami para hamba-Mu menyadari bahwa lewat peristiwa ini, lewat semua medsos yang digunakan, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, menjangkau setiap telinga, setiap mata yang menonton dan mendengar kebenaran-Mu. Mereka dijamah Tuhan, mereka dilembutkan hatinya untuk mengakui dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka juga mengalami keselamatan di dalam Engkau. Ada kehidupan kekal bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya di sorga nanti, ketika kami tetap setia dan percaya akan Engkau, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu dan bangkit pada hari ketiga, hidup, bangkit, menyatakan kemenangan atas kami. Itu terjadi atas setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Kami bersyukur punya Engkau dalam hidup ini. Terus jagai umat-Mu dimanapun mereka berada. Terus bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Di rumah masing-masing kuasa Tuhan menyertai. Umat-Mu yang bekerja Tuhan berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan mengangkat mereka naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Mereka akan ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air-Mu, yang terus menghasilkan buahnya, yang lebat daunnya. Itu boleh terjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, sehingga tetangga kiri kanan, rekan kerja mereka, orang-orang lain dapat mengakui betapa luar biasa setiap umat-Mu yang bekerja dan mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Pagari dan Teni lindungi, hindarkan dari semua malapetaka, sakit, penyakit, niat manusia, kuasa kegelapan. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu diberkati, dipeliharakan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Seberapa banyak yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan. Terpujilah namamu. Akhirnya, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan dimanapun kau berada. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Bapa, cinta kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan anaknya, persekutuan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Setia terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama kami di PD Tanasa. Jesus bless you. Happy Sunday.